Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan ya, terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini dan tonton. Semoga bermanfaat. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai uji validasi kuesioner, yaitu dari skripsi seseorang. Nah, di sini aku menggunakan data kuesioner dari kakak peneliti Dinar Widyo Utomo. Di sini beliau membahas mengenai pengaruh computer anxiety dan computer attitude terhadap keahlian mahasiswa akuntansi dalam penggunaan komputer pada penulisan skripsi. Di sini aku menggunakan kuesioner yaitu computer anxiety dengan jumlah pertanyaan ada 19 dan pilihan jawabannya ada 5, yaitu seperti ini. Pilihan jawaban yang tersedia ada STS, TS, R, S, SS gitu. Yang mana di sini ada nilainya. Oke, baiklah. Di sini kita akan masuk dulu untuk ke tabulasi data tryout-nya. Di sini ada komputer anxiety yang akan kita masukkan ke bagian Microsoft Excel. Nah, di sini terdiri dari 30 responden dengan pertanyaannya ada 19. Nah, untuk data ini aku udah masukkan ke bagian Microsoft Excel. Mari. Nah, di sini udah. Datanya sama seperti yang di tadi. Kita akan langsung masuk untuk menguji validasi kuesioner ini. Yaitu kita cari dulu untuk total skornya, di mana kita masukkan rumus seperti biasa, sum buka kurung, kita blok dari pertanyaan 1 hingga pertanyaan 19 untuk responden pertama. Nah, dapat hasilnya. Oke, coba kita lagi ya. Dapat hasil 81. Oke, kita tarik aja sampai ke bawah. Nah, jika udah, kita cari korelasinya teman-teman. Di mana korelasinya kita dapat dari rumus Corel. Corel di sini kita ambil array dari pertanyaan pertama di sini. Nah, sesuaikan dengan tunggu. Ini kita gedekan aja kali ya. Begini deh. Di sini kita tarik dulu untuk yang pertanyaan pertama. Kita komakan. Di sini teman-teman ikut aja dengan jenis Microsoft Excel di komputer teman masing-masing. Ada yang titik koma, ada yang koma gitu ya. Kalau di sini aku adanya koma. Kita ambil array kedua itu di total score di sini. Nah, karena biar total score ini nggak pindah-pindah waktu kita tarik ini di sini, kita harus ikat dia dengan pagar. Dengan tanda dolar atau kita lebih mudah F4 pada total score. Nah, jika udah, maka seperti ini kita enterkan. Nah, jika udah, kita tarik nih sampai ke pertanyaan 19. Oke, dapat hasilnya seperti ini. Jika sudah, kita akan mencari degree of freedom-nya. Degree of freedom didapat dari jumlah responden dikurang 2. N ini adalah jumlah responden. Yaitu jumlah respondennya 30, kita kurang 2, itu sama dengan 28. Ini sebagai kelihatan aja. Untuk cari R product moment, kan tadi 28 tuh. Oke, kita akan cari R product moment-nya di sini. Nanti untuk link ininya aku udah taruh di description box. Untuk R product moment kita menggunakan yang ke-28, yaitu ini 0,361. Ingat ya, 0,361. 0,361. Udah. Ini adalah R product moment atau R tabel kita. Dan di sini adalah R hitung. Sudah? Nah, di sini dikatakan kriterianya dinyatakan valid jika R tabel kita yang di R product moment ini lebih kecil dari R hitung ini. Kita lihat yang mana dari korelasi pertanyaan 1 hingga pertanyaan 19 yang sesuai dengan kriteria ini. Kita lihat pada pertanyaan 1 benar, dia valid karena ini lebih kecil dari R hitung. Ini juga valid, yang kedua, ketiga juga valid, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, untuk yang pertanyaan ke-12 ini dia minus ya. Kalau minus, berarti dia nggak valid. Kita tandai dulu yang nggak valid. Nggak apa, kita kasih warna kuning aja. Dah. Di sini juga valid karena dia 0,7. Kan ini 0,3 nih. Ini valid, valid, valid. Oke, valid. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan adalah ini salah. Berarti pertanyaan 1 sampai pertanyaan 11
itu valid. Lalu pertanyaan ini 13 sampai 19 dan 13 sampai 14, 13 sampai 19 itu valid. Kita tarik lagi sini. Lalu pertanyaan 12 tidak valid karena dia tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Oke, untuk mencari di bagian Microsoft Excel udah, kita akan coba mencari di bagian menu data di sini dengan menggunakan data analisis. Di bagian teman-teman pilih yang bagian correlation. Nampak nggak? Pokoknya correlation namanya. Nah, jika udah teman-teman tarik nih blok yang dari pertanyaan 1 hingga ke total score yang sampai 62 sini. Nah, jika udah kita buat nama worksheet-nya adalah uji validasi baru. Kita okekan. Nah, dapatlah hasilnya seperti ini. Kalau kita perhatikan, kolom 20 ini sebenarnya total yang ada di sini tadi, ini korelasi tadi. Kalau kita perhatikan ya, ini kan 0,57 nih. Di sini juga 0,57. Berarti dia memenuhi standarnya nih. Ini ada minus juga pada data ke-12. Nah, seperti itu. Lalu kita coba uji validasinya menggunakan SPSS. Kita buka dulu SPSS-nya. Nah, udah. Teman-teman copy aja yang bagian ini sampai ke total score sampai 62 tadi. Kita kopikan, lalu teman-teman pindahkan ke bagian SPSS di data view. Nah, kita pastekan aja di sini, lalu kita pindah ke bagian variable view. Lalu teman-teman ganti aja namanya menjadi responden 1 atau X1 seperti video sebelumnya juga. Kita tulis saja kali ya. X1 di sini, X2 di sini, X3. Nah, untuk yang bagian data 20 ini adalah total. Nah, di sini dikatakan kenapa sih sampai cuma 19 atau 20 di sini? Karena ini adalah jumlah dari pertanyaan kita. Jika udah, kita ganti lagi untuk yang bagian type-nya. Di sini type-nya which-nya kita ganti 2, lalu decimal place-nya kita ganti 0. Kita lakukan sampai ke data 19. Untuk ini nanti aku percepat aja. Nah, jika udah, kita ganti labelnya di sini. Jadi, ikutin aja, kita copy aja. Nah, biar kerjanya lebih simple. Oh, ini kita blok juga dulu. Nah, udah. Oke, siap tuh kita ganti measure-nya menjadi scale. Kita dari bawah aja biar dia langsung tap-tap, ya kan? Nah, jika udah, teman-teman pilih yang bagian menu atau di sini analyze, lalu pilih yang correlate, lalu kita pilih yang bivariate. Nah, udah ada nih. Siap tuh, teman-teman pilih sampai ke bagian total. Jangan lupa tekan shift, lalu kita klik di bagian total. Nah, dia akan ngeblok secara otomatis semuanya. Lalu teman-teman pindahkan ke bagian variable di sini. Jika udah, kita pilih OK. Nah, apa sih yang kita lihat dari sini? Yang kita lihat di bagian bawah atau bagian total, kalau kita perhatikan ya, dia ini hasilnya sama nih, korelasinya. Yaitu ada sama 0,857. Di sini juga, mana dia nih? Nih. Oke, kita pindahkan dulu ya ke Microsoft Excel. Kita copy dulu. Control New, kita pastikan. Oke, karena terlalu banyak, tunggu. Ini biar nampak aja ini. Nah, nampak nih ya, untungnya kan pertanyaan pertama nih. 857, 0, ini kan titik ya, artinya 0 komaan gitu. 0,456. Nah, untuk di bagian Excel ini dia lebih rinci dibanding dengan di SPSS. Hasilnya sama ya. Ada juga yang minus, yaitu min 0,398. Cuma satu aja yang nggak valid dari questionnaire ini. Gitu. Nah, sampai sinilah video kita mengenai uji validasi questionnaire
dari skripsinya kakak, siapa tadi nama kakaknya? Dari skripsi penelitiannya kakak Dinar Widyautomo. Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.